kejanggalan. Akan tetapi kita tidak berani berbicara atau speak up, itu kita tidak akan berani ya teman-teman, karena kita mau nangis darah, kita berkoar-koar, kita sampai mulut ini berbusa ya sampai habis busa kita juga tidak akan didengar ya. Tetapi mungkin karena ini ada tembok-tembok besar, memang di kasus ini memang luar biasa, sangat dahsyat banget kasus ini ya teman-teman, itu pun belum ditanggapi. Jadi keluhan masyarakat ya, apapun yang kita keluhkan, apapun yang kita teriakan, itu tidak ada dipedulikan sama sekali oleh petinggi-petinggi ini ya teman-teman ya. Padahal masyarakat seperti kita ini butuh mereka dan mereka juga butuh kita teman-teman. Tanpa kita mereka ini kembali lagi di channel Pusat Informasi. Pusat Informasi akan memberikan sebuah informasi tentunya informasi yang sangat menarik ya buat teman-teman, biar kita semakin cerdas, biar kita semakin tahu bagaimana sih cerita di negeri ini gitu ya. Karena di negeri ini ya sekarang ini lagi gempar dan lagi viral berita-berita tentang ketidakadilan buat seseorang ya. Jika kita membicarakan tentang ketidakadilan, tentunya kita akan merujuk ke kasus-kasus atau ke kabar yang sedang ramai dibicarakan, yaitu tentang kasus Jessica Kumala Wongso. Tentunya saya tidak akan berhenti menyuarakan karena ini adalah suatu bentuk untuk menyemangati Bang Resmond Sianipar ya. Karena Bang Resmond Sianipar ini saya lihat perjuangannya sangat luar biasa. Beliau ini tidak berhenti dalam satu hari pun, dia tetap membuat konten atau tetap membuat video tentang Jessica Kumala Wongso ini ya. Saya lihat perjuangan beliau ini sangat salut, dan mari teman-teman kita dukung perjuangan beliau, karena tanpa perjuangan beliau dan tanpa perjuangan teman-teman semuanya juga ya, tanpa dukungan kalian semua, tanpa suara kalian juga, mungkin kasus ini tetap akan terus berjalan terus. Mudah-mudahan jikalau kita tetap menyuarakan ya, kita tetap memberi semangat seperti ya penyambung lidah seperti Bang Resmond Sianipar, kita bantu komentar, bantu terus like ya, bantu terus ya, kita support terus ya, agar Bang Resmond Sianipar juga terus semangat membuat sebuah konten agar menyuarakan sebuah kebenaran atau sebuah keadilan ini untuk Jessica Kumala Wongso. Nah, ini jadi bukan cuma hanya untuk Jessica Kumala Wongso ya teman-teman ya, karena sebenarnya ini masalah sepele. Jessica Kumala Wongso ini sepelenya apa teman-teman? Cuman satu orang gitu ya, cuman satu orang ya. Buat apa kita ini membela, buat apa teman-teman semua juga ikut ya bersuara membela Jessica Kumala Wongso, sedangkan cuman satu orang. Akan tetapi takutnya nanti terjadi ya ketidakadilan ini untuk beberapa anak bangsa atau beberapa orang-orang keluarga kita, cucu kita ya, anak kita, generasi penerus kita ini yang ditakutkan ya teman-teman. Jadi kita tetap kobarkan, jangan sampai tenggelam ya. Saya tidak akan surut di sini saja, atau saya tidak akan ada lelah-lelahnya untuk menyuarakan kasus Jessica Kumala Wongso, karena diduga ada sebuah rekayasa. Menurut Bang Resmond Sianipar ada dugaan rekayasa ya, kalau menurut saya seperti itu. Akan tetapi Bang Resmond Sianipar meyakini bahwa memang ada sebuah rekayasa di kasus Jessica Kumala Wongso atau peradilan Jessica Kumala Wongso. Bayangkan saja Jessica Kumala Wongso ini sudah dihukum ya, sudah menjalani hukumannya ini, perihnya pedihnya di penjara ini 8 tahun. Teman-teman, jikalau kalian semuanya ya menjadi Jessica Kumala Wongso atau posisi kalian ada di Jessica Kumala Wongso, kalian seperti apa? Coba kita posisikan diri kita dari Jessica Kumala Wongso ya. Saya tidak akan membahas tentang ya, saya tidak akan berbicara tentang dia bersalah atau tidaknya gitu ya teman-teman. Saya akan berbicara tentang keadilannya. Jikalau ini benar ada direkayasa atau ada dugaan rekayasa oleh beberapa oknum, ini mengerikan teman-teman ya. Seorang anak manusia harus jadi korban peradilan yang sesat berarti ya kan. Kenapa saya bilang sesat? Karena dari sebuah rekayasa tersebut, misalkan ada dugaan ini benar ya, kata Bang Resmond Sianipar ini benar, nih dugaan rekayasa itu betul. Ini rekayasa ini sebuah CCTV misalkan ya, ini untuk meyakinkan beberapa penegak hukum seperti jaksa, hakim ya, itu dibuat atau digiring opininya dari sebuah CCTV yang direkayasa tersebut, misalkan benar-benar direkayasa. Ini bahaya sekali ya. Dari sebuah rekayasa ya, dari sebuah rekayasa ini bisa menggiring opini, bahkan ya membuat sebuah keyakinan, kesimpulan yakin dari CCTV itu ya, digabungkan dengan ya barang bukti lain ya, karena ada sebuah CCTV ya yang direkayasa itu, misalkan yakin di situ benar ini Jessica melakukan sesuatu atau memasukkan sesuatu ya, sehingga terjadi seseorang meninggal dunia ya karena akibat keracunan ya, sehingga yakin hakim itu
sehingga yakin hakim itu bahwa orang itu memasukkan sesuatu hanya karena CCTV yang direkayasa misalnya. Ini bahaya sekali ya teman-teman ya, bahaya sekali. Hakim bisa seyakin itu nih misalnya ya, terus jaksa juga yakin ya, bahkan menersangkakan Jessica Kumala Wongso ini yakin hanya karena bukti yang sudah direkayasa. Ini sangat keterlaluan ya teman-teman, yang merekayasa misalkan, yang diduga merekayasa ini sangat keterlaluan sekali, sehingga membuat beberapa penegak hukum seperti hakim, seperti jaksa ini yakin bahwa Jessica Kumala Wongso ini benar-benar melakukan tindak pidana atau melakukan sebuah pembunuhan atau mencelakai seseorang. Ini sangat bahaya ya teman-teman ya. Dan saya masih terus akan menyemangati Bang Rismond Sianipar untuk mengungkap kasus ini atau mengungkap sebuah kejanggalan-kejanggalan ini, karena ini perlu diungkap dan ini jangan sampai ada korban-korban berikutnya. Kalau ini terus dibiarkan dan tidak terungkap, tidak terbongkar, ini akan terjadi di beberapa tahun kemudian, di beberapa hari kemudian, dan mungkin sudah terjadi ini setelah kasus Jessica Kumala Wongso, setelah selesai vonis 8 tahun ini mungkin sudah ada terjadi lagi, mungkin ya, bisa saja terjadi. Karena apa? Di kasus Jessica Kumala Wongso aja yang fenomenal, yang live disaksikan di seluruh televisi Indonesia, bahkan mungkin dunia juga menonton, itu pun bisa lolos ya. Selama 8 tahun ini tidak tersentuh sedikit pun, bahkan ini aman-aman saja. Ini bahaya teman-teman ya. Makanya saya ngajak teman-teman untuk kita support ya, untuk orang-orang seperti Bang Rismond Sianipar yang berani menyambung lidah kita, menyambung lidah masyarakat ya. Karena tanpa beliau-beliau ya, seperti orang-orang yang berani seperti Bang Rismond Sianipar, kita tidak akan ada dayanya lagi untuk menyuarakan teman-teman ya. Kita masih beruntung ya melihat ketidakadilan atau kejanggalan. Mungkin teman-teman banyaklah yang tahu kasus Jessica Kumala Wongso ini dari awal. Ini banyak sekali kejanggalan-kejanggalan ya, saya tidak perlu sebutkan ya. Di rangkaian persidangan banyak kejanggalan-kejanggalan, akan tetapi kita tidak berani berbicara atau speak up, itu kita tidak akan berani ya teman-teman, karena kita mau nangis darah, kita berkoar-koar, kita sampai mulut ini berbusa ya, sampai habis busa kita juga tidak akan didengar ya. Jangankan kok kita ya, yang jelas-jelas ahlinya Jessica Kumala Wongso ini, Pak Oto Hasibuan juga ahlinya seperti Bang Rismond Sianipar, tidak didengarkan teman-teman ya. Dari dulu itu berkuar-kuar tidak didengarkan ya. Itu orang-orang yang berwibawa atau orang-orang yang ibaratnya dia itu punya kompetensi, yang tahu segalanya, itu pun tidak didengar teman-teman ya. Teriakan-teriakan beliau itu tidak didengar. Bang Rismond Sianipar berteriak-teriak sampai semuanya dibongkar, sampai dia itu udah tidak kekurangan akal ya, sampai mengirimkan ya email ke TV One ya, ke Karnelias ya, ke Rosiana Silalahi ya teman-teman ya, ke Kompas TV ya, ke Dumas Presisi Polri ya teman-teman, ke CNN. Itu pun belum ada yang menanggapi sama sekali ya, karena mungkin mereka juga sudah membaca emailnya. Akan tetapi mungkin karena ini ada tembok-tembok besar, memang di kasus ini memang luar biasa, sangat dahsyat banget kasus ini ya teman-teman, itu pun belum ditanggapi. Jadi keluhan masyarakat ya, apapun yang kita keluhkan, apapun yang kita teriakan, itu tidak ada dipedulikan sama sekali oleh petinggi-petinggi ini ya teman-teman ya. Padahal masyarakat seperti kita ini butuh mereka-mereka, dan mereka juga butuh kita teman-teman. Tanpa kita, mereka itu tidak akan jadi orang yang seperti itu gitu ya. Tidak akan mereka jabatannya tinggi, mereka jadi orang yang berwibawa, orang yang punya pangkat, itu tidak mungkin gitu ya, tanpa kita. Karena rakyat ini yang mendukung ya, yang menjunjung tinggi ini adalah rakyat. Itu suatu kekuatan juga. Akan tetapi rakyat selalu diabaikan. Jadi bagaimana rakyat mau ada rasa kepuasan terhadap penegak hukum jikalau rakyat selalu dibikin seperti itu gitu ya. Coba keluhan-keluhan masyarakat, apapun yang disuarakan sama masyarakat itu cepat-cepat ditanggapi ya. Misalkan memang ada rekayasa atau memang ada ketidakadilan, tanggapi. Apapun nanti hasilnya, rakyat itu pasti akan puas jika ditanggapi, kan seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi sampai di sini dulu video saya, dan kita ketemu di video selanjutnya.